Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah kita panjatkan pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla dan ungkapan syukur kita atas nikmat yang Dia berikan kepada kita sekalian. Semoga dengan ucapan ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan-Nya sebagaimana yang Dia firmankan dalam kitab-Nya, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah ridha pada kalian. Demikian juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salam, keluarganya, para sahabatnya dan siapapun yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Wadih, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah, ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala. Masih bersama penjelasan beliau tentang sholat jamaah. Di majlis yang lalu kita sudah dapatkan penjelasan tentang bagaimana Nabi SAW mengajar kita untuk menyusun shaf. Dibedakan antara kaum laki-laki dan juga kaum wanita. Dan juga bagaimana kita membentuk shaf dalam sholat. Pada kesempatan ini insya Allah kita masuki poin berikutnya yaitu poin dal. Beliau katakan salatul munfaridi khalfas shaf. Salatnya orang yang sendirian di belakang shaf. Pembahasan ini sangat penting bagi kita ketika salat datang terlambat atau kita menjadi masbuk. Dan jamaah sudah membentuk shaf. Apakah satu shaf atau dua shaf atau berapa shaf, semuanya sudah sempurna. Sehingga kita tidak bisa mengisi shaf yang sudah ada kecuali kita berdiri di belakang sendirian. Apakah hukumnya dalam salat ini? Ini kita perlu ketahui. Beliau katakan la yajuzu lirrajuli an yusalliya wahdahu khalfas shaffi. Seseorang tidak diperbolehkan salat sendirian di belakang shaf. Membentuk shaf sendiri, dia salatnya sendiri. Bal alaihi an yandumma ila shaffi, bahkan dia harus bergabung dengan shaf yang sudah ada. Yusalli ma'hum ma dama fi muttasa', dan salat bersama mereka yaitu dalam shaf yang sudah ada bila itu memungkinkan. Jadi apabila kita datang terlambat kemudian shaf sudah terbentuk sedangkan kita tidak mendapatkan teman kecuali sendiri, maka dari apa yang diucapkan di sini berusaha kira-kira bisa tidak masuk ke dalam shaf tersebut agar tidak salat sendiri. Dan di pembahasan sebelumnya shaf yang dibentuk itu adalah satu dengan sebelahnya rapat antara pundak dengan kaki atau sejajar mata kaki. Sehingga apabila kita datang dan mendapati ada satu orang dengan sebelahnya ada celah, maka ini bisa dirapatkan. Satu orang, dua orang, 5 orang, sehingga dia bisa masuk. Ini yang diajarkan oleh ulama. Namun bila ini tentunya tidak membuat fitnah. Tidak menimbulkan fitnah bagi orang yang salat tadi. Karena kadang sebagian orang tidak menyukainya. Bahkan akan timbul kebencian kepada orang yang menggesernya.
Tetapi apabila mungkin maka dilakukan. Hal ini disebabkan karena Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Imam Ahmad dan yang lainnya dengan derajat yang sahih, la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada salat bagi orang yang sendirian di belakang shaf. Hadis ini walaupun secara lafaz dan maknanya begitu jelas, namun ulama menyebutkan perbedaan tentang apa makna la salata. Tidak ada salat. Limunfaridin khalfas shaf, bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Pendapat pertama mengatakan la salata, yaitu la tamama lis-shalah atau la kamala lis-shalah. Salatnya tidak sempurna, tetapi tetap sah. Pendapat kedua tidak. La salata ini mirip dengan hadis yang lain, la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, yaitu tidak dianggap salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ini juga sama, karena lafadznya mirip. La salata, tidak dianggap salatnya. Ini dua pendapat dari nas yang sama. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang menyatakan salatnya tidak dianggap. Kenapa demikian? Tentu dilihat dari hadis-hadis yang lain. Dibawakan di sini hadis Imam Abu Dawud juga rahimahullah taala dari hadis Wabisah radhiyallahu anhu, dia katakan anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli khalfas shaffi wahdahu. Bahwa Rasulullah SAW pernah beliau melihat ada orang yang sholat di belakang shaf sendirian. Dia sendiri di belakang shaf. Yang depannya sudah penuh shafnya. Fa'amarahu an yu'idas salata, maka beliau menyuruhnya untuk mengulangi salat. Hadis ini menjelaskan hadis sebelumnya. La salata, yaitu tidak ada salat, dianggap belum melaksanakan salat. Karena hadis ini mengatakan fa'amarahu an yu'idas salata, maka beliau menyuruhnya untuk mengulangi salat tersebut. Nah, di sini juga ulama yang mereka sepakat la salata, tidak ada salat. Bagaimana kalau seorang itu datang ke masjid, shaf sudah sempurna? Apa yang dia lakukan? Kita baca dulu, dia katakan fa in kana shaffu mutakamilan. Apabila shaf sudah sempurna, sempurna itu tidak mungkin lagi digeser-geser tadi. Sehingga kita tidak mendapatkan celah, mau ujung kanan atau ujung kiri tidak mungkin. Atau di antara dua orang geser tidak mungkin lagi karena sudah rapat dan sempurna. Laisa lahu an yashaba ahadal musallin lisalliya ma'ahu. Maka tidak boleh dia menarik seorang dari shaf yang di depannya. Ini yang biasa terjadi ya. Jadi karena sudah rapat shafnya, dia tahu hadis ini la salata limun faridin khalfas shaf, tidak dianggap salatnya bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf, maka dia menarik orang yang depannya. Maka ini kata kebanyakan ulama tidak boleh. Karena itu akan merusak shaf. Karena tidak ada uzur. Uzurnya itu kalau batal atau dia maju karena ada celah di depannya, maka itu uzur, dimaafkan, bahkan harus. Tapi kalau ditarik ke belakang, maka tidak ada perintah sedikit pun. Sehingga beliau katakan, laisa lahu an yashaba ahadal musallin lisalliya ma'ahu. Maka dia tidak boleh menarik satu orang dari shaf di depannya untuk bisa salat bersamanya di shaf tersebut. Kama yaf'alul ba'du, seperti dilakukan oleh sebagian orang. Bal yuhawilu an yadkhula bainahum. Bahkan disebutkan caranya. Yang pertama itu berusaha masuk di antara shaf itu. Tadi yang geser-geser tadi. Fa in lam yastati', maka jika tidak mungkin karena sudah rapat, fa indaha yusalli bimunfaridih.
fa indaha yusalli bimufradihi. Maka saat itu dia sholat sendirian. Ini pendapat beliau. Sama dengan gurunya, Al-Albani rahimahullah dan teman-temannya yang lain. Sholat sendirian. Baru itu dimaafkan. Pendapat yang kedua tidak. Hukumnya hukum dia makmum seorang diri. Maka bila dia mungkin untuk berdiri di samping kanan imam, berdiri. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, maka dia menunggu. Sampai ada orang lain datang lagi, maka dia sholat bersamanya. Jika tidak mungkin bagaimana? Maka dia menunggu jamaah selesai. Karena hadisnya jelas, la sholata. Tidak ada sholat. Dikuatkan dengan hadis berikutnya. Hadis Wabisah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW wa amarahu an yu'idas shalah, memerintahkan orang itu untuk mengulang salatnya. Dan di sini tidak disebutkan apakah shafnya sudah rapat atau masih celah, tidak. Sehingga dalam kaidah pengambilan petunjuk dalil dari hadis yang mulia ini, apabila tidak disebutkan secara khusus, maka petunjuk itu diambil secara keumumannya. Maka berlaku keumumannya, maka tidak berlaku itu. Namun, pendapat yang diusung oleh penulis Hafidz Ta'ala dan yang lainnya mengambil penguat dari dalil yang lain. Di antaranya mereka mengatakan betul ketentuannya seperti itu. Tetapi bukan kalau berfirman di surat At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Dan orang ini sudah berusaha, tapi di luar kemampuannya untuk bisa masuk ke dalam shaf, maka akhirnya dia sholat sendirian. Nah, ini tentang apa yang dijelaskan. Lalu dikatakan wa yunshi'u shaffan jadidan, dan dia membentuk shaf yang baru walaupun seorang diri. Lalu apa yang kita lakukan bila terjadi seperti itu? Maka berusaha untuk bisa masuk ke dalam shaf tadi. Saya kira kalau di kita sangat mungkin, ya tidak? Karena umumnya shaf-shaf di masjid-masjid kita ketika sholat itu sangat jarang. Jadi kita bisa masuk. Jadi usahakan. Kemudian berikutnya poin berikutnya, poin H, beliau katakan an-nahyu 'anis shaffi baina sawari ay al-a'midah. Larangan membentuk shaf yang terputus oleh tiang-tiang yang ada dalam masjid. Biasanya di sebagian masjid itu kan ada tiang penyangga untuk apa? Untuk kubah. Nah, itu biasanya ada. Maka di sini ada larangan khusus sholat di antara tiang-tiang tersebut sehingga shafnya terputus. Apa kata beliau? Yajibu 'alal musallina an yahrisu 'ala an la yaqta'a saffahum amuda aw mimbara aw ayya syai'in nahwa hadza illa 'inda darurah. Siapapun yang melaksanakan salat berjamaah wajib untuk berusaha dengan keras agar shaf yang dibikin itu tidak terputus oleh tiang atau mimbar atau apapun. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan darurat bagaimana? Ya, manusianya banyak, tidak mungkin lagi ada shaf kecuali terputus oleh tiang tersebut. Makin darurat namanya. Tapi kalau masih memungkinkan, maka shaf ini dibikin tidak terputus oleh tiang-tiang tadi. Jadi kalau shafnya di sini, ya, kemudian ada tiang, maka mundur. Bagaimana agar shaf itu tidak terputus oleh tiang? Beliau katakan an Muawiyah ibn Qurrah radhiyallahu ta'ala anhu.
Hadisnya dari Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna nunha an nasifa bainas sawari ala ahdi Rasulillah SAW wa nutridu anha tardan." Kami dulu pada zaman Nabi SAW, ketika sholat dilarang oleh beliau untuk membentuk shaf di antara tiang-tiang yang ada di masjid. Maka kami menghindari itu. Ini ucapan sahabat Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu. Dalam ilmu hadis namanya athar. Atau kalau hadis disebut dengan hadis mauquf. Hadis mauquf atau ucapan sahabat tidak bisa jadi dalil. Kecuali apabila dalam ucapan yang dia sampaikan ada kata-kata yang menunjukkan itu pada zaman Nabi SAW atau Nabi SAW mengetahui dan dibiarkan. Maka hadisnya memang mauquf, itu ucapan sahabat tapi hukumnya hukum marfu'. Marfu' artinya sampai dari Nabi SAW. Maka diakui itu sebagai dalil. Ini metode dalam apa? Menilai suatu riwayat. Jadi kalau masalah perintah beramal, cara beramal, keutamaan amal, itu harus dari Nabi SAW. Dan hadisnya disebut dengan hadis marfu'. Hadisnya namanya hadis marfu' sampai kepada Nabi SAW dan sahih. Adapun kalau hadis yang mauquf, mauquf itu ucapan sahabat, perbuatan sahabat, itu tidak bisa jadi dalil sampai dalam riwayat tersebut dikatakan pada zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW masih hidup, ketika Al-Quran masih turun. Nah, itu kata-kata yang kata ulama menunjukkan bahwa Nabi SAW mengetahuinya dan hukumnya marfu'. Hukumnya marfu' itu dari Nabi SAW atau diakui. Nah, riwayat ini termasuk marfu'. Dari mana tahunya? Ada lafaz ala ahdi Rasulillah SAW, pada zaman Rasulullah SAW. Artinya beliau mengetahui. Maka hukumnya hukum marfu', yaitu sebagai dasar hukum. Jadi di sini disebutkan dilarang pada zaman Nabi SAW membentuk shaf terputus oleh tiang-tiang yang ada di masjid. Hadis berikutnya, Wan Abdul Hamid ibn Mahmud rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Shallaitu ma'anas bin Malik yaumal Jum'ah." Aku pernah salat pada hari Jumat bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Fadufi'na ila sawari. Maka kami membentuk shaf sehingga terputus oleh tiang-tiang masjid. Fataqaddamna wa ta'akharna. Maka ada dari kami yang maju, ada dari kami yang mundur. Faqala Anas. Maka Anas bin Malik melihat kondisi seperti itu, tidak rapi shafnya karena terputus oleh tiang. Jadi terputus, ada yang lebih maju, ada yang lebih mundur setelah terputus itu. Maka apa kata beliau? Kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah SAW. Kami dulu pada zaman Rasulullah SAW ketika membentuk shaf ada tiang, maka kami menghindarinya. Ini mirip dengan riwayat sebelumnya. Hadisnya apa namanya itu yang dari sahabat? Ya, mauquf. Hadisnya mauquf, tapi hukumnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu tahu juga sebagian dari istilah hukum tentang hadis. Baik, berikutnya kata beliau, "Ammal munfaridu fala ba'sa bi salati bainal amudaini idza takhadha sutratan." Ini kalau salat jamaah membentuk shaf, tidak boleh terputus shafnya oleh tiang-tiang masjid atau semisalnya. Adapun bagi yang salatnya sendirian, maka tidak mengapa salat di antara dua tiang. Khususnya bila tiang-tiang itu menjadi sutrohnya. Sudah kita bahas sebelumnya,
Mengambil sutra hukumnya wajib. Dapat yang kuat hukumnya wajib, bukan sunnah. Yaitu ketika kita mau sholat di sembarang tempat, termasuk di masjid, maka kita mencari di depan kita itu sesuatu yang menghalangi orang yang lewat di depan kita. Nah, sutra seperti belakang kita itu, nah diberi sutra. Jadi kita sholat di balik itu. Kemudian beliau katakan, qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa ra'a Umar radhiyallahu anhu rajulan yusalli baina ustuwanataini fadnahu ila sariyatin faqala salli ilaiha. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah melihat ada seorang salat di antara dua tiang. Ya, di antara dua tiang. Kemudian beliau menariknya untuk berada di belakang salah satu dari tiang. Beliau mengatakan, sholatlah engkau di sini. Nah, kata sebagian ulama, perbuatan Umar ini juga dijadikan sebagai dalil. Mengapa sebagai dalil? Kata Ustadz tadi, dalil itu harus dari siapa? Dari Nabi SAW. Ucapan sahabat tidak. Nah, di sini juga tambahan faedah, kecuali apabila itu adalah ketetapan dari salah seorang dari 4 khulafaur rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, kalau mereka membuat ketetapan, maka itulah yang dilaksanakan setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di sini Umar radhiyallahu anhu melakukannya ketika zaman beliau jadi khalifah. Maka itu pun menjadi dasar hukum. Dari mana kita tahu itu? Ini penegasan dari Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dalam hadis Abu Dawud dan yang lainnya, beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Kalian wajib dalam beragama ini berpegang teguh dengan sunnahku yaitu hadis-hadis yang sahih dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Siapa khulafa'ur rasyidin? Yang 4 tadi. Jadi kalau mereka membuat ketetapan, maka itu masuk kategori sunnahnya Nabi SAW. Sehingga menjadi dasar hukum. Nah, di sini perbuatan Umar. Maka itulah yang dilakukan. Hadis berikutnya, Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-baita ya'ni al-Ka'bah. Usamah bin Zaid wa Utsman bin Talha wa Bilal fa'atala thumma kharaja wa kuntu awwalun nasi dakhala ala atharihi fasaltu Bilalan aina shalla qala bainal amudaini al-muqaddamaini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah. Diikuti oleh Usamah bin Zaid, Utsman bin Talha dan Bilal. Maka mereka berada lama di dalam Ka'bah. Lalu keluar. Kemudian kata Ibnu Umar, akulah orang pertama yang masuk mengikuti jejak Nabi SAW. Lalu aku bertanya pada Bilal, wahai Bilal, tadi Nabi SAW salatnya di mana? Kata Bilal, di antara dua tiang itu, maju dikit. Maka beliau pun akhirnya salat. Dan sudah kita ketahui sebelumnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu orang yang paling semangat dan gigih untuk mengikuti Nabi SAW dan mengamalkannya. Maka beliau bertanya pada Bilal di sini, tadi salat di mana? Dan boleh seseorang salat di dalam Ka'bah. Lalu kalau dalam Ka'bah menghadapnya kemana? Menghadapnya ke tembok-tembok Ka'bah. Ke tembok Ka'bah. Sebagaimana yang di luar berputar menghadapnya bangunan Ka'bah, yang di dalam menghadapnya ke tembok-tembok Ka'bah. Demikian penjelasan sebagian ulama tentang hal tersebut.
Inilah tentang poin-poin yang terkait dengan sholat jamaah. Jadi sudah kita ambil faedah terkait sholat jamaah ini, kita ulas kembali. Yang pertama disebutkan tentang membentuk safnya dan hukum meluruskan saf sudah disebutkan sebelumnya, yaitu menjadi wajib bagi makmum karena adanya ancaman ketika saf itu terputus atau ada sedikit perbedaan. Yang kedua, bagaimana cara membentuk saf yang satu dengan yang lain, yaitu dengan menempelkan pundak dan juga kaki dan mata kaki sejajar. Yang ketiga, penjelasan tentang saf yang afdal bagi kaum laki-laki dan bagi kaum wanita, serta demikian juga yang paling buruknya. Ini pun sudah dijelaskan. Yang keempat, ya tadi kita jelaskan orang yang sholat di belakang saf. Sebisa mungkin kita tidak melakukan ini. Kemudian yang kelima, larangan membentuk saf di antara tiang-tiang. Nah, selesai tentang sholat jamaah dan kita masuki sekarang pembahasan yang ke-12 dari kitabus shalah, yaitu sholatu ahlil a'dzar, sholatnya orang yang mendapatkan uzur. Apa itu uzur? Yaitu izin dari syariat untuk tidak melaksanakan sholat sebagaimana ketentuan secara umum. Bukan tidak sholat sama sekali, bukan. Sholat, tapi caranya khusus. Tidak sebagaimana keumumannya. Siapakah orang yang mendapatkan uzur? Beliau katakan, ahlul a'dzar, orang yang mendapatkan uzur adalah humul marda. Yang pertama, orang-orang yang sakit. Sakitnya yang bagaimana? Nah ini. Nanti akan dijelaskan insyaallah bila Allah mengizinkan. Wal khaifun, orang-orang yang dalam keadaan ketakutan. Nah, seperti kemarin kita lewati, alhamdulillah, Allah berikan kita afiat, kebebasan ketika masa pandemi. Ini masuk dalam keadaan khaifun, takut. Wal musafirun, dan orang-orang yang safar, alladzina la yastati'una ada shalah ala sifati lati yadihal qadirun, dan juga para musafir mengadakan perjalanan, berapa jarak safarnya, ketentuannya, ini pun akan dibahas. Yang mereka tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana sifat yang dilaksanakan oleh orang-orang yang mukim seperti kita dan memiliki kemampuan yang sempurna. Nah, ini keadaan orang yang mendapatkan uzur. Baik, yang pertama, sholatul marid. Sholatnya orang yang sakit. Dikatakan min fadlillahi ala ibadih. Di antara karunia Allah kepada para hambanya, annahu rafa'anhumul haraj. Allah mengangkat, menghapuskan beban berat dari para hambanya dalam melaksanakan syariat Allah. Sehingga kata sebagian ulama, jangan kita menganggap ibadah ini beban yang kita tidak mampu. Jangan. Karena Allah firmankan surat Al-Hajj ayat 78 di sini, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini beban yang kalian tidak sanggup melakukannya. Jadi memang harus dikerjakan ibadah ini, tapi Allah melihat keadaan hambanya. Dilihat. Beliau katakan walam yukallifhum ma la yastati'un, dan Allah tidak mungkin memberikan beban apa yang tidak mampu. Tidak mungkin. Sesuai kemampuan. Karena kaidahnya sebutkan surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada hambanya melainkan sebatas maksimal kemampuannya. Kalau seorang dari kita sholat berdiri tidak sanggup lama, silahkan duduk. Duduk juga tidak sanggup lama, silahkan berbaring. Dan begitu seterusnya. Nanti akan jelaskan insyaallah ta'ala. Wa amarahum an yaf'alu minal ibadati ma yastati'un, dan agar mereka melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan sesuai kemampuannya. Kan Allah berfirman di surat At-Taghabun ayat 16,
fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Itu laksanakan salat Allah karena iman kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu beliau katakan, wa min tamami fadlihi wa karamihi, dan di antara kesempurnaan karunia Allah dan kemuliaan yang diberikan pada manusia adalah annau subhanahu yahtasibu lahum ajra jami'i ma harramahum al-marad aw safar aw al-khauf minal qiyami bihi mimma kanu ya'malunahu fi hali amnihim wa sihhatihim iqamatihim. Bahwa kata beliau, di antara karunia yang tetap berikan pada hambanya dan kemuliaan, walaupun seseorang dari kita saat keadaan tertentu yaitu sakit atau safar atau takut tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Contoh kemarin pandemi salatnya di mana? Di rumah. Kita tidak mungkin ke masjid karena ada larangan, karena kondisi. Maka pahalanya tetap sempurna sebagaimana kondisi aman. Termasuk orang yang sakit hanya berbaring tempat tidur, maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna sebagaimana kebiasaannya. Oleh karena di sini dianjurkan oleh para ulama agar kita punya kebiasaan ibadah wajib atau sunnah. Ketika dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak safar, lakukan. Sehingga ketika terhalangi, kita tidak mungkin melaksanakannya sesuai dengan aturannya, pahalanya tetap dapat. Contohnya musafir, sholatnya berapa rakaat? Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tapi pahalanya 4 rakaat. Dia tidak melaksanakan sholat qobliyah dan ba'diyah, tapi dia tetap dapat pahala qobliyah dan ba'diyah. Begitu. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu itu? Masih berapa menit? Ya. Baik, saya bacakan satu hadis dan penjelasannya, baru kita barangkali ada yang ingin bertanya. Berdasarkan hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba mengalami sakit yang tidak bisa bangun untuk sholat sebagaimana mestinya, atau safar, maka pahalanya tetap dicatat untuknya sebagaimana dia beramal dalam keadaan mukim tidak safar, dan sebagaimana ketika dia dalam keadaan sehatnya. Jadi sempurna pahalanya tetap. Beliau katakan, fal musalli alladhi la yastati'u an yusalli qa'iman yusalli qa'idan. Maka orang yang sholat yang dia tidak mampu berdiri karena sakit, silakan sholat sambil duduk. Wa in ta'azzara 'alaihi sujudu 'alal ardi, jika dia tidak mungkin sujud, meletakkan mukanya di tanah karena sakit, jalau akhfat minar ruku', silakan sambil duduk, cuma merendahkan saja, lebih rendah dari rukuknya. Wala hajata li an yad'a sadatan aw khashabatan liyasjuda 'alaiha, tidak perlu lagi kita mengambil kertas atau menaruh sajadah atau kayu tempelkan begini, tidak perlu. Karena sebagian orang melakukan begitu, tidak perlu. Yang penting katanya jidatnya nempel di sesuatu, tidak. Cukup ketika ruku dan sujud merundukkan badan dan sujud lebih rendah dari rukuknya. Wala hajata li an yad'a wisadatan aw khashabatan yasjuda 'alaiha, tidak butuh lagi meletakkan sajadah atau kayu atau apapun agar sujud di atasnya. Fa in lam yastati' al-julus shalla muttaji'an 'ala janbil aiman. Jika duduk pun tidak mampu, maka silakan berbaring. Berbaringnya bagaimana? Miring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Saya contohkan, maaf. Jadi badannya miring, sebelah kanan menghadap kiblat. Kemudian beliau katakan, wa wajhu tilqal kiblat, dan wajahnya menghadap kiblat. Fa in ajiza an kulli dzalik, jika tidak mungkin semua,
miring pun tidak mungkin, shalla ala hasbi halihi, maka sholat sesuai dengan keadaan yang dia mampu. Kadang bergerak susah, miring tidak bisa. Maka kalau misalkan kepalanya bisa dihadapkan ke arah kiblat, dihadapkan. Tidak bisa, sholat sesuai dengan kemampuannya. Kembali kepada ayat di surat At-Taghabun tadi, ayat 16, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Lalu kata beliau, wala tasqutu sholatu anil marid. Salat tidak putus kewajibannya dari orang sakit. Madama aqlu tsabitan, selama akalnya masih berfungsi. Jadi kalau ada keluarga dari kita sakit, selama nafasnya masih berhembus, dia masih sadar, kita ngomong masih respon, maka sholatnya dibimbing, itu yang utama. Jangan kemudian kasihan, biar nanti di apa itu? Biasanya di umum itu diganti fidyah saja. Itu ya. Tidak ada fidyah sholat. Fidyah itu khusus hanya untuk saum, dan itu pun dibayarkan ketika dia masih hidupnya, dan hanya untuk haji. Ketika melanggar larangan haji, disebut dengan dam. Dam itu bahasa lainnya namanya fidyah. Nah ini contoh. Pembahasan insya Allah di tempatnya. Baik, saya kira itu yang bisa kita ambil. Adapun penjelasan lebih lanjut, sholat ashabul adzar kita ambil faedahnya insya Allah ta'ala di majlis yang lain. Allah mengizinkan. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya. Apa yang keliru semua maafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Barangkali yang menyampaikan sesuatu dipersilakan, masih ada beberapa menit ke depan. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Tentang masalah ini sudah kita dapatkan faedah di majlis sebelumnya, mungkin belum hadir. Jadi pendapat yang kuat insya Allah ruku itu dihitung dari, rokat itu hitung dari makmum mendapatkan ruku. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita masih di luar masjid lalu masuk masjid, jamaah sedang ruku, maka kita masuk pintu sambil ruku. Allah Akbar. Lalu masuk. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Bakrah Al-Aslami radhiyallahu anhu, dan itu pun dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali Habibullah di dalam kitabnya Al-Mawsu' Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, kumpulan larangan dan syariat, menukilkan banyak ucapan ulama tentang begitulah seharusnya ketika seorang mendapati jamaah sudah ruku, dia takbir di belakang lalu berjalan sambil ruku. Namun itu sebisa mungkin tidak dilakukan karena menunjukkan kita datangnya terlambat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakrah, zadakallahu hirsan wa ta'ud, semoga Allah menambahkan untukmu semangat, tapi jangan diulangi yang begini. Allah SWT. Jadi mendapatkan rokat tersebut. Baik, saya demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kealpan dan keluhan. Semua maafkan semua dan apa yang bisa diberkahi dan mudahkan mengamalkannya. Wallahu lidzal wal qadir alaih wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa khuda'wana alhamdulillah alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.